Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Betul, kita bisa bertemu lagi dalam kegiatan siang ini untuk berbincang-bincang, membicarakan masalah pembelajaran di kelas. Betul, saya ingin bertanya apa tujuan Putri ingin berbincang-bincang dengan saya? Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola di kelas, Bu. Ya, Putri menyampaikan ingin meningkatkan kompetensi dalam mengelola kelas. Bagus sekali. Baik, kalau boleh tahu kompetensi apa yang ingin Putri tingkatkan? Saya ingin menciptakan kondisi atau suasana kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi anak-anak agar lebih semangat lagi dalam belajar, Bu. Putri punya target, punya cita-cita ingin meningkatkan pengelolaan kelas, bagaimana anak-anak bisa tertarik dalam pembelajaran di kelas. Baik Putri, apa rencana yang akan Putri lakukan untuk menciptakan lingkungan kelas yang kondusif tadi? Di sini saya sudah banyak menggunakan berbagai metode yang menarik, Bu. Tapi kenyataannya siswa saya itu banyak yang bicara sendiri, tidak mau mendengarkan saat saya menyampaikan pembelajaran. Itu gimana ya, Bu ya? Oh iya. Berarti sebenarnya Ibu Dwi sudah mencoba menggunakan berbagai metode dalam pengajaran di kelas, namun masih ada temuan bahwa murid masih berbicara sendiri ketika Bu Dwi mengajar. Oke, baik Bu Dwi. Apakah dalam menggunakan metode tadi semuanya sudah dicoba atau ada beberapa atau yang belum? Mungkin apa strategi saya ya, Bu ya, yang kurang tepat. Soalnya banyak ada dari 2 sampai 5 anak, itu banyak sekali yang berbicara saat saya menyampaikan pembelajaran, terutama anak cowok-cowok, laki-laki. Jadi dari temuan tadi merasa bahwa strateginya mungkin yang perlu ditingkatkan. Kalau tadi Putri bicara bahwa banyak anak yang laki-laki yang kurang perhatikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Baik Putri, apa yang menjadi tantangan Putri nanti dalam kira-kira dalam menggunakan strategi yang akan Putri gunakan? Tantangan saya dalam pembelajaran ya, Bu ya, karena banyak siswa yang berbicara ya, Bu ya, akhirnya saya kewalahan. Saya menyampaikan pembelajaran pada anak perempuan, kan kalau anak perempuan kan banyak yang fokus itu, Bu ya. Tapi kenapa pada saat saya menyampaikan itu anak laki-laki itu nggak mau mendengarkan materi yang saya sampaikan gitu loh, Bu. Itu solusinya gimana ya, Bu ya? Berarti tantangannya selama ini sudah mencoba menggunakan berbagai metode, namun masih saja murid yang laki-laki masih kurang fokus atau memperhatikan. Tapi Putri kan sudah punya gambaran ya, artinya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi dari yang Ibu Dwi ceritakan tadi, kira-kira yang dibutuhkan apa untuk menangani siswa laki-laki terutama ya yang tidak mau fokus dalam pembelajaran Putri? Kira-kira ini nanti besok, Bu ya. Ini saya ingin menggunakan LCD, mungkin video pembelajaran agar menarik mereka. Jadi saya gunakan video pembelajaran yang berkaitan dengan materi yang akan saya sampaikan supaya anak-anak itu tertarik, Bu. Oh ya, berarti rencana Putri akan menggunakan bantuan media pembelajaran ya, yaitu berupa LCD, dan nanti ada video-video yang ditampilkan biar anak-anak lebih menarik gitu ya, atau fokus pada pembelajaran yang Ibu Dwi lakukan. Baik Putri, bagus sekali rencana atau strategi yang akan Ibu Dwi gunakan ya. Jadi saya pikir mungkin cara itu juga akan lebih efektif atau membantu lah, sehingga anak-anak yang tadinya kurang fokus bisa menjadi fokus. Baik, jika demikian
artinya Bu Dwi sudah punya rencana ya, kemudian akan menggunakan strategi tersebut yang lebih bervariasi istilahnya ya, jadi tidak monoton, jadi anak-anak tidak jenuh. Baik Bu Dwi, kapan Bu Dwi akan melakukan rencana tersebut atau strategi yang akan Bu Dwi terapkan? Besok pagi ya. Besok akan saya coba. Ya, berarti besok Bu Dwi akan menyiapkan dulu rencana pembelajarannya, kemudian media yang digunakan nanti akan diterapkan pada kelas Bu Dwi. Baik Bu Dwi, mungkin apalagi selain media tadi Bu Dwi, selain media pembelajaran, mungkin dari perhatian kita ketika mengajar ke anak itu kan bisa juga memberikan motivasi yang positif juga pada anak. Mungkin bisa Bu Dwi ceritakan. Di sini kan kebanyakan anak laki-laki. Yeah. Apa mungkin anak itu dia nggak bisa ya, apa nggak paham materi yang nggak suka materi itu gitu loh Bu ya. Akhirnya kan saat saya menyampaikan materi itu dia lebih asik berbicara sendiri dengan teman-temannya. Nah, jadi saya butuh pendekatan lagi dengan dia, terutama yang laki-laki, supaya saya tahu apa yang diinginkan dari anak tersebut supaya lebih fokus dan tertarik dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan. Baik, luar biasa Bu Dwi. Jadi dengan yang pertama tadi strategi, yang kedua Bu Dwi akan melakukan pendekatan secara intens kepada murid Bu Dwi, juga menanyakan apa yang diinginkan, apa permintaan mereka, jadi ingin pembelajaran seperti apa. Baik Bu Dwi, luar biasa. Semoga besok pagi saat melaksanakan pembelajaran bisa Bu Dwi terapkan dengan maksimal. Itu Bu Dwi. Iya, siap, besok akan saya lakukan. Oke, baik. Besok ketika kegiatan pembelajaran di kelas, saya juga akan memantau atau mengobservasi Bu Dwi. Oke, terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu, sudah diberi arahan dan bimbingan untuk melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, siap. Saya siap membantu. Mau dipersiapkan untuk kegiatan sebelum pembelajaran besok pagi. Oke Bu Dwi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dengan kegiatan kita sampai di titik ini, apakah ada perbedaan menurut Putri sebelum kita melaksanakan percakapan ini dengan sebelum? Sangat terlihat perbedaannya, karena sebelumnya itu kan saya kalau mengajar itu kadang-kadang ya tidak menyiapkan dulu NPP-nya, saya tidak menyiapkan dulu medianya, jadi kan akhirnya pembelajaran yang saya sampaikan kurang maksimal, Bu. Nah, setelah kemarin Ibu sudah memberikan saran dan strategi apa yang harus saya lakukan, itu menurut saya itu pembelajaran yang saya sampaikan berhasil dengan maksimal, Bu. Meskipun ada sedikit kekurangan, tapi sudah berjalan dengan baik. Baik, jadi menurut Putri ada perbedaan ya. Jadi sebelum kita melakukan percakapan seperti ini dengan sesudah, yang tadinya mungkin persiapannya kurang, kemudian ketika mengajar hanya langsung masuk ke kelas, kemudian setelah kita berbincang-bincang, Putri menyiapkan segala sesuatunya sehingga dalam pembelajaran lebih optimal atau lebih maksimal, walaupun ada beberapa yang mungkin terdapat kekurangan, itu sangat manusiawi. Baik Putri, sangat luar biasa pencapaian Putri pada kegiatan kali ini. Mungkin Putri punya gambaran ke depannya, area apa yang ingin Putri tingkatkan lagi setelah kegiatan pembelajaran ini? Area yang ingin saya tingkatkan ya, Bu ya, itu mungkin dalam sisi literasi, Bu. Setelah saya pahami anak yang tadinya itu belum bisa mengenal lagu daerah tadi, itu kan sudah saya coba untuk melalui video, karena dia itu memang sebenarnya itu susah untuk membaca, Bu. Akhirnya kan saya gunakan video, jadi kan dengan mendengar, tidak usah membaca gitu. Tapi kok kenyataannya masih kurang maksimal, Bu. Jadi mungkin area literasinya harus ditingkatkan lagi ya, Bu ya. Menurut Putri ketika sudah diberi media hanya mendengar mungkin ya, menirukan gitu, jadi anak-anak ada beberapa yang tidak maksimal lagi. Akhirnya dari kegiatan tersebut Putri ingin merencanakan, punya gambaran ingin meningkatkan kegiatan literasi. Nah baik, untuk kegiatan literasi tersebut nanti mungkin bisa memberi gambaran sedikit Putri bagaimana cara Putri meningkatkan literasi tersebut. Nah, kegiatan literasi nantinya yang akan saya gunakan itu adalah memanfaatkan pojok baca yang ada di kelas, Bu. Sebenarnya kan saya juga sudah membuat pojok baca di kelas, tapi fungsinya itu kurang terlaksana dengan baik gitu loh, Bu. Soalnya anak-anak kan lebih suka bermain di luar daripada membaca buku atau apa, itu dia kurang suka, Bu. Jadi akhirnya mungkin nanti kedepannya saya ingin menambah lagi buku-bukunya yang beragam. Nah, akhirnya kan menarik minat anak-anak untuk membacanya. Bagus sekali rencana Putri akan meningkatkan kegiatan literasi dengan memanfaatkan pojok baca yang memang sudah ada, namun kurang dioptimalkan oleh anak-anak. Nah, Putri punya rencana lagi akan menambah referensi buku yang lebih menarik untuk anak-anak sehingga mau atau terdorong untuk membacanya. Oke, Putri sangat luar biasa. Semoga rencana Putri nanti akan berhasil. Nah, itu kapan Putri akan merencanakan peningkatan literasi tadi, dengan siapa? Mungkin bisa diceritakan. Saya mungkin rencananya minggu depan, Bu, karena ini bukunya kan juga belum ada. Jadi saya perlu mempersiapkan dulu. Jadi referensinya, buku-bukunya itu nanti akan saya cari dulu. Terus siapa nanti yang akan saya ajak, mungkin guru kelas lain juga akan saya libatkan agar mereka juga memanfaatkan pojok baca yang ada di kelasnya masing-masing. Luar biasa rencana Putri. Jadi kita menunggu waktu sebentar ya, ada jeda karena sambil menunggu buku, kemudian juga ingin mengajak teman-teman yang lain atau rekan sejawat memanfaatkan pojok baca ya, agar bisa dimanfaatkan secara optimal. Luar biasa Putri, kesempatan pada kali ini saya sudah mengobservasi kegiatan belajar panjenengan dan luar biasa sudah tercapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Terima kasih Putri. Sama-sama. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Selamat siang.